Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di bimbelbelajar.com. Kali ini kita akan belajar mengenai soal-soal SJT dan PJK. Bagaimana kabar dari teman-teman semua pada kesempatan kali ini? Semoga Bapak Ibu semua pada hari ini bisa sehat walafiat dan bisa menyimak konten-konten dari channel kami di bimbelbelajar.com. Eits, tunggu dulu. Sebelum teman-teman semua melanjutkan ke soal yang pertama, jangan lupa di like, share, dan subscribe di channel kami yaitu belajar.com. Oke, kita let's go ke soal yang pertama. Ana, seorang tokoh dihormati di lingkungan sekitar sekolah, melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Tindakan yang tepat untuk dilakukan oleh seorang guru adalah A. Memberi sanksi yang lebih ringan karena jasa orang tuanya terhadap sekolah. B. Memberikan sanksi yang lebih berat karena telah menurunkan martabat orang tuanya. C. Memberi peringatan untuk tidak melakukan pelanggaran di kemudian hari. Atau D. Memberikan sanksi sesuai ketentuan tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut. Jadi permasalahannya ini ada anak yang melanggar tata tertib di sekolah. Walaupun dengan latar belakang background tokoh dihormati, jadi harus tetap bersikap adil ya. Kita bahas mulai dari A memberi sanksi yang lebih ringan, ini kurang tepat ya teman-teman. Lalu memberi sanksi yang lebih berat, ini juga kurang tepat ya teman-teman. Lalu untuk yang C memberi peringatan untuk tidak melakukan pelanggaran, dan ini juga kurang tepat karena sudah terdapat sanksi ya, yang berlaku di sekolah. Karena ini tingkatannya adalah seorang tokoh, ya, bukan siswa. Jadi jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, pada hari Senin, Bu Wulan akan membelajarkan tentang masyarakat, tentang khususnya ragam suku bangsa dan pekerjaan. Bulan mengajarkan di Sekolah Dasar Harapan Bangsa. Aktivitas yang tepat dilakukan yakni A. Guru membentuk kelompok dan memberikan pernyataan tentang apa saja suku bangsa di Indonesia dan apa pekerjaan di sekitar mereka. B. Melakukan kegiatan pengamatan langsung terhadap masyarakat yang dijumpai di sekolah. C. Memanfaatkan lingkungan sekitar dan mendiskusikan dalam kelompok berkaitan suku, bangsa, dan pekerjaan. D. Mengajak orang tua masing-masing peserta didik untuk dikenalkan kepada teman-teman. Jadi ini adalah tujuan pembelajarannya ingin membelajarkan tentang ragam suku bangsa dan pekerjaannya. Kita bahas mulai dari opsi A. Guru membentuk kelompok ya, lalu memberikan pertanyaan. Ini berarti belum membelajarkan lingkungan di sekitarnya mengenai pekerjaan yang ada di masyarakat berdasarkan suku. Jadi jawaban yang A kurang tepat. Ya, jadi ya untuk melihat suku di sekitar peserta didik atau pekerjaannya yang berada di lingkungan sekolah. Lalu jawaban B, melakukan kegiatan pengamatan langsung terhadap masyarakat yang dijumpai di sekolah. Jadi jawabannya adalah B. Ya, sudah ada kegiatan pengamatan langsung. Kalau yang C ini hanya mendiskusikan, jadi belum terjun atau belum adanya pengamatan. Jadi jawaban C kurang tepat. Lalu jawaban yang D, mengajak orang tua masing peserta didik untuk dikenalkan kepada teman ini. Untuk koordinasi mengajak orang tua ini juga perlu koordinasi yang panjang. Jadi jawaban yang D ini kurang praktis ya teman-teman. Oke, soal selanjutnya. Perkembangan teknologi begitu cepat, namun manusia belum bisa mengimbangi perkembangan teknologi. Sebagai seorang guru yang harus dilakukan dalam rangka menyesuaikan kegiatan pembelajaran di kelas dengan perkembangan teknologi adalah A. Melaksanakan pembelajaran di kelas dengan bantuan teknologi.
B. Membebaskan peserta didik menggunakan laptop di dalam kelas. C. Tidak menganjurkan peserta didik untuk membawa alat teknologi. D. Memberi kebebasan siswa menggunakan HP saat belajar. Jadi ini ada perkembangan IT yang harus dilakukan guru adalah kita bahas ya mulai dari opsi C tidak menganjurkan ini kurang tepat ya sedangkan sebagai peserta didik harus selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman lalu membebaskan peserta didik dengan menggunakan laptop dan kelas ini juga kurang tepat ya tetap ada pembelajaran harus ada pengawasan dari guru lalu memberikan kebebasan menggunakan HP ini sama tidak ada pengawasan dari guru atau lingkungan di sekitar sekolah. Jadi jawaban yang tepat adalah A, melaksanakan pembelajaran di kelas dengan bantuan teknologi. Soal yang keempat, seorang guru meyakini bahwa dirinya bisa berkompetisi dengan baik melalui kompetensi yang terus diasah. Menurut Anda untuk meraih kesuksesan tersebut adalah A. Bekerja dengan cermat, berusaha menjadi terbaik dan diakui. B. Berusaha menyingkirkan orang yang saya anggap menghalangi upaya saya. C. Bekerja sepenuh hati. D. Bekerja berdasarkan kontrak kerja. Oke, jadi kita amati mulai dari opsi yang A, ini ada kalimat menjadi terbaik dan diakui. Sedangkan untuk kita meraih kesuksesan itu, sukses itu tidak harus diakui ya oleh orang lain. Tapi kalau motivasinya hanya untuk diakui itu kurang tepat ya. Harus bisa berdedikasi untuk lingkungan sekolah. Walaupun diakui atau tidak, itu harus menjadi sebuah motivasi tersendiri ya untuk diakui atau tidak. Jadi jawaban yang A kurang tepat, lalu berusaha menyingkirkan orang yang saya anggap ini juga kurang tepat, lalu bekerja sepenuh hati atau bekerja berdasarkan kontrak kinerja. Jadi bekerja itu tetap harus berdasarkan kontrak dari kinerja atau berdasarkan tupoksinya sesuai dengan bidangnya. Jadi jawabannya yang tepat adalah D ya teman-teman. Oke, soal selanjutnya, soal yang kelima. Sebelum kita lanjut ke soal yang kelima, jangan lupa teman-teman untuk selalu like, share, dan subscribe di channel kami agar kami, bimbelbelajar.com bisa selalu memberikan soal-soal setiap harinya dan pembahasan. Jadi bisa belajar bersama-sama. Oke, soal yang kelima. Ketika saya mengajar, ada sebuah kesulitan yang mengakibatkan saya kehilangan kesempatan untuk bertumbuh. Biasanya hal ini yang mengakibatkan saya gagal. A. Bertahan dengan cara yang telah ada. B. Berpikir mencoba usaha lain. C. Menunggu bantuan pihak lain. D. Mundur melihat begitu resikonya. Jadi harus tetap ada solusi dan harus ada langkahnya. Kalau yang mengakibatkan saya gagal, ya ini ada kalimat yang mengakibatkan gagal. Kalau bertahan dengan cara yang ada, ini tidak akan menimbulkan kegagalan. Lalu berpikir mencoba usaha lain, ini adalah sebuah langkah keberhasilan juga ya, A, B, dan C. Jadi jawaban yang tepat adalah D, mundur begitu melihat risikonya. Oke, soal selanjutnya, soal yang keenam. Pagi hari ketika akan masuk ke dalam kelas, datanglah guru lain dengan wajah cemberut dan rasanya ingin menceritakan masalah yang dihadapinya. Sebaiknya saya A. meninggalkan pekerjaan saya dan mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. B. Meninggalkan pekerjaan serta memberikan berbagai alternatif penyelesaian. C. Tetap mengerjakan sambil mendengarkan ceritanya. D. Memohon kepadanya untuk tidak mengganggu karena saya sedang sibuk. Jadi walaupun ada permasalahan, kita harus tetap profesional. Kita tetap mengutamakan pekerjaan, baru nanti kalau sudah selesai, nanti baru kita menyelesaikan permasalahan dari teman kita. Jadi jawaban yang menunjuk ke opsi tersebut adalah D. Memohon kepadanya untuk tidak mengganggu saya karena saya sedang sibuk, saya sedang bekerja. Mungkin nanti ya setelah pembelajaran, gitu ya. Oke, soal yang ketujuh. Kepala sekolah menggelar rapat guru membahas penyusunan RKAS untuk tahun anggaran 2024. Setiap guru diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan. Respon saya adalah A. Berminat mengajukan satu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun ide tersebut nantinya tidak akan diterima. B. Tidak berminat sama sekali untuk mengajukan ide kegiatan. C.
akan mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta oleh pimpinan. D. Mungkin berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan tergantung situasi dan kondisi. Jadi, kita sebagai guru tetap harus aktif ya teman-teman. Jadi, dalam soal harus mencari jawaban yang aktif dan menyelesaikan permasalahan. Jadi, kalau yang A, ini jawabannya, kenapa B yang tidak berminat berarti tidak peduli, lalu akan mengajukan ide. Nah, ini jika diminta berarti hanya ada, kalau tidak diminta berarti tidak memberikan saran atau ide. Jadi C kurang tepat ya teman-teman. Lalu berminat, ini ada kalimat mungkin ya. Jadi belum tentu. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal selanjutnya, berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang guru bahwa selama melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus menyesuaikan tuntutan perkembangan ipteks, masyarakat, dan kebutuhan peserta didik. Berikut ini adalah contoh penyesuaian tugas pokok guru dalam melaksanakan pembelajaran dalam menghadapi pembelajaran abad 21, yaitu A. Menggunakan program aplikasi untuk mengelola nilai peserta didik. B. Menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pengembangan HOTS. C. Menganalisis kekuatan dan kelemahan suatu model pembelajaran. D. Menjadi tenaga ahli bidang TIK untuk kepentingan pembelajaran. Ya, ini jadi kita sebagai guru harus menghadapi pembelajaran abad 21 yang melakukan perkembangan iptek ya. Jadi harus melihat mulai dari opsi A, menggunakan program aplikasi untuk mengelola nilai peserta didik. Nah, pengembangan iptek itu tidak hanya teknologi, tetapi ilmu pengetahuan, teknologi, dan cara agar siswa itu bisa aktif di dalam pembelajaran dan bisa mengembangkan pembelajaran yang strategis di dalam sehari-hari di sekolah. Karena ada karakter 5C ya, communication, collaboration, komunikatif ya. Jadi kita harus bisa mengembangkan itu ya, itu adalah pembelajaran abad 21. Ya, kita lihat mulai dari A ini kurang tepat ya karena hasilnya hanya pada evaluasi dalam pembelajaran. Lalu yang B menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pengembangan HOTS. Ini jawabannya tepat karena kita sebagai guru harus melatih daya critical thinking siswa ya di dalam abad 21 itu ya. Lalu jawaban yang C menganalisis kekuatan dan kelemahan. Ini berarti hanya menganalisis saja, berarti belum dipersiapkan atau dilakukan. Lalu yang D menjadi tenaga ahli untuk kepentingan pembelajaran ini juga kurang tepat karena teks itu berkaitan dengan critical thinking atau kemampuan berpikir kritis dan memecahkan permasalahan. Oke, selanjutnya ke soal yang ke-9. Guru akan melakukan penelitian tindakan kelas menggunakan tahapan penelitian menurut Kmis and McTaggart. Berdasarkan tahap tersebut, maka guru akan melakukan pengamatan A. Sebelum melaksanakan tindakan, B. Sesudah tahapan refleksi, C. Setelah dilakukan perencanaan, D. Setelah pelaksanaan tindakan. Jadi pengamatan itu dilakukan setelah pelaksanaan tindakan dalam tahapan penelitian tindakan kelas menurut Kmis and McTaggart. Ini memungkinkan guru untuk mengumpulkan data tentang hasil dan tindakan yang dilakukan untuk mengevaluasi dampak terhadap pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat adalah di setelah pelaksanaan tindakan. Di soal selanjutnya, soal terakhir, Bu Siti mengajar di kelas 4 sekolah dasar. Dia menghadapi permasalahan minat membaca siswa rendah. Ketika ditugaskan membaca, siswa tidak begitu antusias dan siswa lebih tertarik melakukan aktivitas lain. Berdasarkan masalah tersebut, tindakan yang kurang berkaitan untuk meningkatkan minat belajar adalah A. Meningkatkan minat membaca siswa dengan menggunakan buku bercerita bergambar. B. Siswa ditugaskan mengunjungi perpustakaan, memilih buku yang disenanginya, dan membuat sinopsis hasil bacaan. C. Meningkatkan minat membaca siswa dengan menjelaskan pentingnya membaca. D. Menyediakan pojok membaca dengan buku-buku yang menarik bagi siswa. Jadi di sini itu permasalahannya ada siswa yang mengalami minat membaca rendah dan kurang antusias. Oke, kita analisis mulai dari opsi A, meningkatkan minat membaca dengan menggunakan buku bergambar. Sedangkan mungkin siswa tersebut belum tentu dia suka dengan visual. Kadang ada siswa yang memiliki keberminatan tertentu sendiri. Jadi belum tentu efektif ya teman-teman. Jadi jawaban yang A kurang tepat.
Lalu yang B, siswa ditugaskan mengunjungi perpustakaan. Ini juga kurang tepat ya, karena setiap siswa itu memiliki minat masing-masing. Ya. Jadi tidak ada pendampingan dari guru ya di opsi yang B dan penyelesaiannya. Lalu yang C, meningkatkan minat membaca siswa dengan menjelaskan pentingnya membaca. Jawabannya ini. Jadi sebelum kita memberikan himbauan kepada siswa untuk membaca, kita harus menyadarkan dulu, menanamkan mindset bahwa membaca itu manfaatnya seperti apa, fungsinya seperti apa, dan kedepannya bisa seperti apa di masa depan siswa. Untuk masa depan siswa dan bisa meningkatkan literasi itu fungsinya apa saja. Jadi harus ada kesadaran baru bisa membaca dengan aktif. Lalu menyediakan pojok membaca dengan buku yang menarik bagi siswa. Jadi walaupun mungkin ada pojok baca, tetapi kalau kesadaran siswa belum terbentuk, jadi itu belum bisa terlaksanakan dengan baik ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Terima kasih atas kesempatan dari teman-teman sudah menonton video dari kami. Oh ya, sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.